Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Geterudis Kerans, SPD MSc. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Katolik WET Bula. Saat ini saya merupakan dosen di program studi pendidikan IPA di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik WET Bula. Saya mengampu beberapa mata kuliah di program studi pendidikan IPA. Salah satunya yang sesuai dengan bidang keahlian saya adalah mata kuliah biologi dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan IPA yang terdiri dari 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, itu terdiri dari aspek sikap terkait bagaimana bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai pendidik yang berwawasan ekologis. Capaian yang berikutnya itu pada pengetahuan pertama, itu bagaimana menguasai fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan prosedur bidang inti IPA sesuai dengan perkembangan peserta didik. Lalu pengetahuan 5, bagaimana menguasai pengetahuan operasional tentang fungsi dan cara mengoperasikan alat praktikum bidang IPA untuk menunjang proses pembelajaran. Lalu dari keterampilan umum, itu terkait bagaimana menerapkan pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sains. Lalu keterampilan umum berikutnya adalah bagaimana melakukan proses evaluasi diri dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja mandiri dan kelompok. Kemudian ada keterampilan khusus mengembangkan perangkat pembelajaran IPA melalui analisis materi subjek, berorientasi pada standar nasional pendidikan dengan memanfaatkan alam sekitar, budaya lokal dan ipteks sesuai dengan kurikulum yang berlaku, serta prinsip-prinsip desain instruksional dan pendekatan saintifik. Dan keterampilan khusus yang terakhir adalah bekerja sama, beradaptasi, serta berkreasi dalam menerapkan IPA dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mata kuliah ini sendiri terdiri dari beberapa pokok bahasan. Yang pertama, biologi sebagai ilmu. Lalu pokok bahasan yang berikutnya adalah asal-usul kehidupan. Yang berikutnya ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya struktur dan fungsi sel, kemudian reproduksi sel, dilanjutkan dengan keanekaragaman hayati, kemudian materi ekosistem, dan yang terakhir terkait perubahan makhluk hidup dari masa ke masa. Untuk mata kuliah biologi dasar sendiri, itu dirancang dalam 16 kali pertemuan. Dengan pertemuan pertama, itu akan ada kontrak kuliah dan juga sedikit materi pengantar tentang biologi sebagai ilmu. Untuk metode dan penugasan dalam pembelajaran di mata kuliah biologi dasar, ini menggunakan berbagai metode atau model yang dipilih, antara lain discovery learning, interaktif demonstrasi, inquiry lab, project based learning, dan juga menggunakan field study serta problem based learning. Harapannya dengan menggunakan beberapa model pembelajaran ini, mahasiswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam teori maupun di dalam praktikum. Yang terakhir untuk penilaiannya dalam mata kuliah biologi dasar ini dibagi menjadi 4 penilaian. Yang pertama nilai kehadiran itu 5%, terus ada nilai tugas yang memuat lembar kerja mahasiswa dan laporan praktikum. Ini porsinya cukup besar yaitu 45%, karena dalam mata kuliah ini proses penugasan yang dilakukan oleh mahasiswa supaya mahasiswa menjadi lebih aktif itu cukup besar porsinya, sehingga penilaiannya juga mendapat porsi yang besar. Selanjutnya untuk UTS mendapat porsi 20%, sementara UAS 30%. Demikian pemaparan terkait rancangan perencanaan dari mata kuliah biologi dasar. Selanjutnya, sebagai contoh, saya akan menampilkan video pembelajaran pada materi ketiga
dalam mata kuliah biologi dasar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, kita minta sedia kami untuk mengikuti kita dalam doa. Baik. Mari Ibu dan teman-teman sebelum kita mulai belajar kita hari ini, mari kita satukan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kalau Bapa kami, Allah yang kami puji dan kami sembah, kami kembali lagi di hadapan hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih. Di hadapan Bapa sudah menjaga menjadi kami dari setiap pilihan yang kami masing-masing, kepada kami. Kami kali itu kan karena anak-Mu yang Tuhan juga dan aktivitas kami, baik sebagai pelajar maupun sebagai pengajar. Dan kalau kita kami akan mengikuti apa yang kami lakukan untuk kita boleh sesuai sekarang. Tuhan yang dibuat di sembahyang kami, dikau kami puji dengan segala bahasa. Baik, terima kasih Dami untuk kita dalam doa pembukaan. Baik, untuk perkuliahan biologi dasar hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Kita membahas tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Tapi sebelum kita membahas materi ciri-ciri makhluk hidup, semoga teman-teman masih ingat ya materi sebelumnya tentang asal-usul makhluk hidup. Nah, jadi di materi sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa teori yang membahas tentang asal-usul kehidupan. Ada teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda hidup, ada yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup itu juga. Tapi ada juga teori-teori lain seperti teori penciptaan, teori kosmosoa, dan seterusnya. Harapannya teman-teman masih mengingat itu ya, sehingga kita bisa maju ke materi berikutnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi harapannya dengan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup itu teman-teman itu kemudian bisa menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang sudah disebutkan tadi. Tadi kan kita baru menyebutkan, tapi kita belum bisa menjelaskan. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa mendemonstrasikan itu, ya, sebagai makhluk hidup. Bagaimana sih ciri-ciri yang kita sebutkan tadi? Begitu. Nah, pada dasarnya makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri khas yang membedakan kita dari benda-benda mati lainnya. Nah, sederhananya begini. Tadi ada salah satu ciri-ciri khas makhluk hidup itu bergerak ya? Betul? Betul. Nah, motor itu bergerak atau tidak? Tidak. Apa bedanya bergeraknya motor dengan kita? Kan motor bisa bekerja mati ya? Iya. Nah, kira-kira. Ya, ini silakan. Kalau motor itu buatan tangan manusia, tapi kalau manusia itu bergerak karena rangsangan dari dalam tubuh itu sendiri. Oke. Ya, nanti kita masih lebih detail tentang pertanyaan itu ya. Tapi pada intinya, bergerak saja itu belum tentu dia disebut sebagai makhluk hidup. Karena tadi ciri-ciri utama makhluk hidup itu tidak hanya soal bergerak, tapi masih ada yang lain. Nah, nih, yang pertama tadi bernafas. Bernafas. Kita setiap hari setiap detik itu bernafas. Terus kita memerlukan makanan. Kita bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan dan mengeluarkan zat sisa. Ini ciri-ciri mutlak yang membedakan kita dengan benda tak hidup lainnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bernafas. Yang pertama adalah bernafas. Lihat, boleh bantu? Apa itu bernafas ya? Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Oke. Bernafas itu berarti kita menghirup oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Siapa yang saat ini sedang bernafas? Kita semua. Ya, karena kita semua adalah makhluk hidup. Ini salah satu syarat mutlak kita sebagai makhluk hidup. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu ada
yang menggunakan oksigen, dan kita menghirup oksigen, itu kita sebut sebagai pernapasan aerob. Tetapi ada beberapa makhluk hidup lain seperti jamur dan bakteri. Itu ada beberapa yang tidak bisa kalau ada oksigen. Mereka itu disebut sebagai makhluk hidup yang pernapasannya aerob. Dia tidak butuh oksigen. Dari beberapa jenis bakteri itu hidupnya seperti itu. Nanti di semester 3 kita akan membahas tentang mikrobiologi terkait pernapasan aerob dan mikroorganisme. Ya. Nah, untuk alat pernapasan kita sendiri, kira-kira apa saja alat pernapasan yang digunakan oleh makhluk hidup baik manusia, hewan, tumbuhan? Ada yang tahu kira-kira? Paru-paru itu digunakan oleh siapa? Manusia. Nah, Justina, ikan dan makhluk yang besar. Kalau ikan bernapas dengan insan. Nah, insan itu rata-rata alat pernapasan untuk itu rata-rata mereka menggunakan insan. Lalu, apalagi selain insan, paru-paru, ada lagi? Ya, tumbuhan menggunakan stomata, lentisel dan lainnya. Apalagi? Kalau cacing, kulit. Ya, kulit salah satu alat pernapasan selain paru-paru, insang ada kulit. Cacing itu bernapas menggunakan kulit. Nah, ini beberapa contoh alat pernapasan yang digunakan oleh makhluk hidup. Nih, ada paru-paru, terus ada telinga juga. Lalu kita mengenai spesies atau hewan yang hidup di air itu mereka menggunakan insang. Terus ada pada tumbuhan menggunakan stomata. Lalu kemudian ini ada paru-paru itu biasanya ada pada hewan-hewan invertebrata. Bisa ya sampai di sini terkait bernapas. Dan ciri kedua adalah bergerak. Nah, bergerak itu, Eswan tidak ada Eswan? Kalau saya bergerak, saya berpindah tempat. Bergerak, tangan saya bergerak di sini, dan terusnya. Nah, pada makhluk hidup, sini saya tulisnya manusia dan hewan bergerak secara aktif. Nanti ada pertanyaan selanjutnya. Nah, kaki pada sebagian besar vertebrata. Kalau vertebrata manusia, apa lagi? Apes atau apapun kita biasanya bergerak menggunakan kaki. Kalau pada ikan, dia menggunakan sirip karena dia berada di air. Terus kalau pada burung dia menggunakan sayap. Terus ada kalau pada mikroorganisme seperti amoeba atau eubena, parameseum itu mereka menggunakan alat khusus. Masih ingat flagel? Flagel? Itu materi SMP. Nah, ada flagel, ada siliata. Nanti untuk alat-alat gerak khusus ini nanti kita pelajari lagi nanti itu. Nah, ini alat gerak pada hewan. Selanjutnya pertanyaan ini, bagaimana dengan tumbuhan? Dia bergerak atau tidak? Bergerak. Nah, cara tumbuhan bergerak bagaimana? Bergerak. Saya melalui akar. Nah, akar tumbuhan mencari dalam mineral dan berisi di dalam tanah. Akar itu semakin lama semakin dalam, dia semakin panjang, semakin lama. Itu satu contoh. Ada lagi contoh yang lain yang gambar? Ya, tumbuhan. Teman-teman pernah lihat kalau kita tanam di bawah tempat yang teduh, itu tumbuhan biasanya tumbuhnya miring. Pucuk ya, tunasnya itu selalu ke arah mana? Nah, ke arah datangnya matahari. Nah, ke arah datangnya matahari. Ciri yang ketiga, makhluk hidup itu butuh makanan. Butuh makanan. Ya, tolong baca ya. Jika manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung
Oke, kita, saya dan kita semua dan juga hewan itu untuk makan kita butuh makhluk hidup lain. Nah, mau makan kita buat apa? Ada sayur. Orang timur kalau makan utamanya harus ada nasi. Pakai sebut sayur padahal mutlak syarat ini makanan. Ya, jadi kita semua itu butuh makanan. Cuma perbedaan kita manusia dan hewan dengan tumbuhan itu ada pada proses makan. Kalau kita makan butuh organisme lain. Nah, ada nasi. Nasinya dari mana? Sayur dari mana? Daging dari mana? Sementara berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan itu disebut sebagai makhluk hidup yang autotrof, artinya dia bisa buat makanan sendiri. Bagaimana cara tumbuhan buat makanan sendiri? Nah, jadi tumbuhan nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sel. Kita akan melihat apa sih perbedaan sel pada tumbuhan dan sel pada hewan sehingga membuat dia punya kekhasan ini. Dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau kita ya mau makan tanam dulu, tapi kita jarang tanam, tapi suka makan. Tadi juga di awal saat membuat kita pertama kali apa? Bernafas, oksigennya dari mana? Jadi ingat bahwa supaya kita disebut sebagai makhluk hidup, baik bernafas maupun makan, kita butuh tumbuhan. Jadi kita harus juga selain belajar tentang ciri-ciri, kita juga harus ingat bahwa kita ini membutuhkan tumbuhan. Jadi kalau kita orang Sumatera biasanya suka tanam di sini ya, dan kebun tol. Jangan jalan-jalan suka pokoknya hidup kita sukanya tebal, tapi tidak suka padahal oksigen itu hanya dihasilkan oleh tumbuhan. Bisa ya? Nah, jadi supaya anak cucu kita sehat itu juga bisa menghirup oksigen yang segar seperti kita sekarang, maka kita harus ingat untuk tetap menanam karena kita butuh dia yang menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Juga kalau kita makan kita butuh orang Sunda itu rata-rata tiap hari makannya sayur. Daging itu dalam tanda jangan kita makan dagingnya, kita lebih sering makan sayur. Maka belajar jangan tetangga yang tanam kita ya. Ya. Karena tetangga juga butuh makan sama dengan kita. Dia tanam supaya bisa makan, kita juga harus belajar. Ya. Selanjutnya, ciri yang berikut adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu biasanya kita ukur secara kuantitatif. Kita ukur secara kuantitatif. Artinya begini, seseorang dikatakan dia bertumbuh kalau beratnya bertambah, tingginya bertambah, besar adalah arti volumenya dan ukurannya semakin bertambah. Ya. Ada yang masih sama waktu dia bayi? Kita tapi kalau sekarang umurmu ini jangan berharap semakin tinggi, sudah pasti. Tapi kan kalau kita sudah berubah dari sebelumnya ya. Jadi bertumbuh itu ditandakan dengan bertambah beratnya kita, bertambah tingginya kita. Tidak hanya kita, hewan pun sama ya. Kambing itu awalnya kecil, lama-lama menjadi besar. Sama tumbuhan juga kalau kita tanam mulai dari biji sampai dia bertunas sampai dia menjadi sebuah pohon yang besar. Kita bertumbuh itu bisa diukur, itu bertumbuh. Lalu sifat pertumbuhan itu irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi tidak mungkin Dagadora ini yang sekarang ukurannya misalnya 157 tingginya, tidak mungkin besok atau lusa dia menjadi 110. Kita tidak mungkin semakin lebih berkembang kok. Coba
kecil? Masih ingat ya? Dulu waktu kecil pertama kali apa yang terjadi? Pas bayi itu aku sudah lari-lari, aku sudah tuli-tuli. Sudah bisa jadi stage belum? Belum ya. Jadi kalau berkembang itu berarti jadi ada perkembangan dalam sistem tubuh kita dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Di waktu kecil itu kita bisa ngomong L, tapi lama-lama bisa ngomong karena perkembangan. Atau dulu kecil kita belum bisa berjalan, baru bisa berangkat. Nah, kemudian struktur sistem tubuh kita berkembang menjadi lebih bagus, kita sudah bisa gitu ya? Ya. Jadi beda ya dengan bertumbuh. Kalau bertumbuh lebih kepada soal kuantitatif, ya, ukuran tinggi dan lain-lain. Kalau berkembang lebih kepada bagaimana sistem tubuh kita itu berkembang menjadi lebih baik. Bisa? Nah, selanjutnya ciri yang berikutnya ini berkembang biak. Ini tolong bantu saya baca yang atas. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Oke. Lanjut dari sini Edi. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Ya, orang Sumba kalau nikah belum punya anak itu cemas. Ya, nah, orang Sumba kalau nikah belum punya anak biasanya cemas. Nah, jadi makhluk hidup itu ciri berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak itu artinya bahwa kita bisa menghasilkan keturunan. Tujuannya apa? Supaya tidak punah. Kalau kita di sini budaya kita orang Sumba kalau belum punya anak laki-laki, padahal perempuan pun keturunan ya sebenarnya ya. Tapi kata orang Sumba karena anak perempuan akan keluar dari rumah, generasinya putus katanya. Berkembang biak itu harapannya dan tujuannya adalah supaya kita bisa menghasilkan keturunan dan melestarikan keturunan kita supaya tidak punah. Tidak hanya manusia, hewan juga sama. Nah, hewan juga sama. Semua hewan, semua makhluk hidup lainnya, baik hewan maupun tumbuhan, itu mereka berkembang biak. Berkembang biak dalam artian apa? Dia memperbanyak supaya tidak punah. Nah, ini juga selain kita belajar tentang ciri-ciri, kita juga menjadikan pelajaran untuk kehidupan kita. Orang Sumba itu dalam setiap acaranya itu selalu potong hewan dalam jumlah. Jadi belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita juga harus bisa mengerti bahwa makhluk hidup itu perlu dilestarikan supaya tidak punah. Nah, supaya nanti cucunya Angel masih bisa dapat belis kuda, maka kita harus melestarikan kuda, jadi menjaga dia. Jadi tidak potong habis-habisan, tetapi ada yang juga kita pelihara untuk supaya dia tidak burung. Burung dulu di Sumba banyak ya. Sekarang susah kan dengar kicauan burung? Kenapa pertanyaannya? Padahal sebenarnya secara alamiah semua makhluk hidup pasti berkembang. Tetapi kalau diganggu keseimbangannya, maka lama-kelamaan dia malah menjadi punah. Tapi sekarang di Sumba yang banyak apa? Belalang. Populasi belalang itu sangat tinggi. Populasi burung. Nah, itu nanti kita akan pelajari lagi di materi berikutnya tentang keanekaragaman. Lalu tentang ekosistem. Kenapa sih tiba-tiba belalang di Sumba ini melonjak begitu? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Dan kita bahas di pertemuan-pertemuan terakhir. Karena memang pada dasarnya makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, berkembang biak pada makhluk hidup itu ada yang secara vegetatif, ada juga yang secara genetik, atau yang kita sebut seksual dan aseksual.
Kalau yang seksual itu berarti melibatkan jantan dan betina. Tapi kalau yang aseksual itu biasanya terjadi pada siapa? Yang tidak butuh jantan betina kira-kira? Ada tumbuhan yang aseksual juga. Contohnya misalnya kalau kita tanam batang ubi, kira-kira engkau butuh cari ubi tidak tahu. Nah, itu namanya stek batang. Atau yang pakai stek daun atau yang pakai ubi itu mereka tidak menggunakan yang generatif tapi vegetatif. Nah, tapi rata-rata makhluk hidup itu secara generatif. Nah, ciri yang keenam itu peka terhadap rangsangan. Kira-kira siapa yang kurang peka di ruangan ini? Kan ada tuh istilahnya anak gaul sekarang, tidak peka dia itu. Ciri-ciri kita itu peka terhadap rangsangan. Artinya begini, ketika ada rangsangan kita pasti akan bereaksi. Siapa yang kalau dicubit tertawa? Ya. Jadi di tubuh kita, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, itu ada organ khusus yang peka terhadap rangsangan. Ini seperti yang digambar ini pada manusia ini ya. Mata, rangsangan cahaya. Kalau cahayanya berlebih, engkau keluar pasti kau begini. Kalau mataharinya silau. Tapi kalau terlalu gelap, engkau begini. Peka kita terhadap rangsangan. Atau yang berikut telinga. Ya, telinga. Telinga anak kosin sudah terbiasa dengan musik besar. Jadi mereka biasa saja. Nah, itu ada rangsangan suara pasti diterima oleh telinga. Atau hidung. Ya, kita bisa mengatakan bahwa oh dia wangi betul. Atau dia bau keringat. Oh itu dia lagi kentut nih. Kita peka terhadap rangsangan. Kulit panas dan dingin. Nah kalau ada yang kurang peka, tempatnya adalah rumah sakit, harus cek. Berarti ada yang terganggu itu. Nah, apalagi ada yang kita buat lucunya sekarang dia ketawanya menit kemudian. Yang disebut lola ya, loadingnya lambat sekali. Orang semua habis ketawa, terakhir baru dia sendiri. Jadi ini mutlak kita ya, syarat mutlak. Peka terhadap rangsangan. Kita bisa merasakan rasa pahit, asam, manis dan seterusnya. Kecuali kalau terganggu. Ya, misalnya kalau lagi pilek, kayak saya sekarang nih, nah, itu makan tidak terasa rasa makanan itu, karena memang sedang terganggu. Tapi kalau dalam keadaan normal, kita bisa merasakan itu. Rasa manis, asin, asam, pahit, semuanya bisa dirasakan. Bisa ya? Oke, kalau bisa, kira-kira tadi kita pelajari tentang apa saja. Roma, tolong Roma. Tadi kita belajar tentang apa saja Roma? Ciri-ciri makhluk hidup. Tadi ciri-ciri makhluk hidup itu membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Nah, ciri-ciri pertama apa? Nafas. Gerak. Apalagi? Peka terhadap rangsangan. Tumbuh dan berkembang. Berkembang biak. Memerlukan makanan. Mengeluarkan zat. Nah, itu yang membedakan kita dari benda tak hidup. Bisa? Ada pertanyaan terlebih dahulu? Saya pikir kalau teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk materi ciri-ciri makhluk hidup kita cukupkan sampai di sini. Nanti selanjutnya akan ada tugas untuk teman-teman berupa lembar kerja. Nanti di lembar kerja itu kita akan mengerjakan lebih detail tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, seperti ini nanti tabel yang akan kita isi. Ya, tadi cara mengisinya seperti yang sudah dijelaskan. Bisa? Oke, kalau bisa, terima kasih untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikut.